ini apa namanya file-file yang kita buat gitu. Nah, ini file HTML. Nah, tampilannya langsung ada di bawahnya. Jadi bukan menggunakan browser tapi langsung di bawahnya. Baik. Nah, ini kemudian kalau saya tidak menggunakan CSS dan JS, maka saya maximize saja HTML-nya ini. HTML-nya ini, editor ini dimaksimalkan. Jadi semua file kita ditulis di sini. Nah, bentuk apa layoutnya hitam putih begini, tapi antara tag dan teksnya ini bisa nampak ya. Ya ini maaf ya, di kampus meskipun libur ternyata ramai sekali. Ya. Nah, kalau mau membuat baru, ini kita klik ini, kemudian kita new pen ini. Istilahnya pen gitu ya. Ini filenya HTML-nya ditulis di sini. Gimana suara saya masih bisa meskipun ada apa background yang cukup ramai? Bisa Masih terdengar didengar? kok, Pak. Masih ya. Ya. Oke. Nah, ini bisa dimaksimalkan kalau kita belum mengenal CSS dan JavaScript. Nanti ini kalau sudah advance kita masuk ke sini. Tapi kita masih di HTML. Ini HTML-nya editor maximize. Nah, artinya ini editor semua file HTML. Nah, ini namanya bisa Anda edit, misalnya latihan apa ya? Latihan website IPA untuk stabil nih putus, aduh, terus nyambung. Oke, jadi ini kalau sudah bisa diganti namanya, kemudian filenya diketik di sini. Jadi kalau mau ngetik sendiri ya dimulai dari HTML, ini HTML, kemudian, nah akhirnya file yang terakhir apa gandengannya HTML ini yang slash HTML ini bisa dimunculkan dengan menekan tombol kontrol shift kontrol titik. Jadi untuk menghadirkan itu shift kontrol titik. Nah, kalau komen itu yang tidak di itu ada di antara tanda ini tidak diproses. Ini adalah komentar, jadi tanpa di. Jadi misalnya untuk memunculkan misalnya apa tadi kontrol TRL kemudian save ya save ya save plus kontrol kemudian plus titik. Ini untuk menampilkan apa namanya menampilkan file yang misalnya begini contohnya. Kita yang ini kan body. Kita mau mengetikkan tag slash body gitu. Kontrol titik. Nah, dia akan langsung muncul pasangannya.
Jadi ini bagusnya. Nah, kalau eh, sudah selesai, sebetulnya dia akan menyimpan otomatis. Ini mungkin kita bisa nulis misalnya di sini langsung H1, ya, kemudian save, kontrol, titik. Nah, dia akan ada slash H1-nya. Ini. Eh, mencoba judul. Nah, ini dia langsung ada tampilannya di sini. Dia langsung ada tampilannya di bawahnya. Jadi tanpa kita nah ini mungkin auto save, ya. Oke, kita save. Jadi supaya dia mengingatkan untuk auto save-nya ini simpan. Ini tampilannya. Jadi misalnya kita kemarin mau nih BG color sama dengan green, itu sebetulnya adalah hashtag dari ini red, green, blue. Jadi kalau cenderung warnanya itu apa? Jadi ini heksadesimal dari 0 sampai FF gitu. Kalau green ya berarti yang lain ini 00, kemudian yang di sini ini mungkin FF, ya. Ini 00. Nah, ini langsung dia hijau muda gitu. Tampilannya jadi dia langsung berubah di sini di bawahnya. Misalnya saya kemarin itu kan membuat apa namanya sudah membuat yang apa? Jadi mulai dari sini sampai ke bawah atau mungkin semuanya ini itu saya ganti. Ini latihan ini dari file yang kemarin kita buat dari teks, mungkin nggak kelihatan ini teks, tapi maksudnya adalah yang dari teks edit atau dari notepad itu Anda copy, Ctrl A, kemudian klik kanan copy, nah pindahkan ke sini semua juga bisa, ya. Jadi ini langsung Anda blok, kemudian Ctrl V di sini. Nah, jadi, nah ini langsung tampil di bawahnya ini. Ya, jadi biar agak kelihatan. Nah ini apa yang sudah kita ketikkan kemarin di Notepad. Ini bisa ke ini dari awal, ya, kan kelihatan. Jadi apa yang sudah kita ketikkan ini kalau dia urutannya supaya, nah ini otomatis dia ini jadi tidak begitu repot. Nah, tidak begitu repot. Ya, ini urutan kalau ini paragraf yang pertama, kemudian ini paragraf yang kedua, ini tampilannya gitu. Di tampilan yang sudah kita buat kemarin. Sehingga selanjutnya Anda bisa membuat file di sini secara online, kemudian nanti setelah selesai, jadi ini kan setelah itu disimpan. Ini enable. Ini sebetulnya sudah di enable, ya. Sebentar ini. Ya, tapi ini auto save-nya Codepen block. Ini ada versi free-nya yang kita pakai ini, tapi sudah cukup lumayan lah. Kalau yang pro itu akan ada mode-mode yang lagi, yang tambahnya.
Ya, ini ya, contoh panduannya kalau kurang jelas. Jadi kalau kita sering menekan ini ya simpannya di situ. Baik, ini tampilan di sini. Nah, sementara kalau memang mau di-upload ya, supaya dia muncul di eh, bentuk HTML-nya, file HTML-nya itu harus diekspor. Jadi diekspor. Nah, diekspor ini bentuknya zip, nanti diekstrak. Gitu ya. Nanti dicoba setelah diekstrak maka filenya akan ada indeks HTML. Nah, itu uh, yang jadi nggak bisa dicontohkan. Coba saya ganti dengan share screen-nya supaya screen untuk desktop ya. Ini saya share screen desktop. Ya, ini sama sih screen-nya. Cuma saya ingin memperlihatkan kalau kita ini kan apa CodePen kita ini hasilnya. Nah, ini di sini diekspor di pojok kiri bawah itu ada ekspor. Nanti embed-nya nanti ya kalau sambil jalan. Kemudian ini kalau di new window. Nah, pada waktu kita klik ekspor, maka akan ditanya. Nah, kita karena bukan pro yang ini aja, ekspor bentuknya ekspor zip. Ini kita klik. Nah, otomatis nanti akan tersimpan di file download Anda di browser Anda, ya, bentuk zip-nya. Jadi kalau kita lihat, nah ini filenya zip di sini. Kalau sudah ada apa ekstraknya ya langsung kita bisa ekstrak. Nah, hasilnya adalah ada source code atau sama ini dan indeks HTML. Nah, ini bisa di running atau langsung di uh, upload ke browser. Jadi kita double klik ini hasilnya ya seperti ini gitu. Jadi gitu. Kembali ke filenya latihan ini, latihan website. Nah, saya akan menambahkan mempelajari tag. Jadi ini memang agak sempit ya kalau supaya bisa nggak luasa, tapi begini mungkin nggak terganggu yang ini ya. Saya share yang ini aja. Oke, jadi kita akan mempelajari masalah table, ya, tag table. Ini kita tuliskan di paling bawah saja. Jadi kalau selalu bawah, kalau kita mengikuti font itu, ini ada kembali ke atas, hanya maka kita mulai ngetik di sini, tapi dalam paragraf yang beda, save command. Ini biar di sini ini. Nah, tag yang akan kita pelajari ini bisa dilihat ya, namanya table. Table dalam huruf kecil saja semua, dan pasti table ini diakhiri juga dengan slash table. Slash table. Di dalam slash table ini mau di antara tag ini akan kita buat tabel berapa kolom dan berapa baris. Baris itu dinyatakan dengan
eh, tabel row TR. Jadi nanti coba kita lihat apa dia langsung di bawah sini tabel row. Jadi dia diakhiri juga dengan slash tab TR. Ini artinya baris pertama. Nah, di baris pertama itu ada beberapa kolom, berapa kolom. Nah, baik, misalnya saya kemarin atau tadi itu mencari itu ada buku. Jadi kalau bisa Anda kalau mencari sumber harus ada bukunya jelas supaya referensinya itu jelas gitu ya. Nah, di buku ini kita membuat akan tabel semacam ini ya. Dua kolom. Ini kan dua kolom. Yang pertama adalah apa? Ini tulisannya adalah komponen plasma. Kemudian yang kolom kedua ini fungsi. Gitu. Misalnya membuat tabel semacam itu. Ya. Maka yang dilakukan di sini untuk kolom itu adalah TD. Jadi TD diakhiri juga dengan apa slash TD. Ini kolom pertama. Nah, kolom pertama itu isinya saya tekan apa tadi? Pindah ke bawah. Ngikut. Sebentar. Ya ini kok hilang, kok kembali ke referensi atas lagi. Sebentar. Ya kalau enggak ya ini dihilangin tadi tertekan apa gitu, kemudian dia sampai ya. Oke, baik. Saya ulang lagi ya di sini tab apa paragraf baru. Kemudian di sini slash table akhir dari tabel. Kemudian ada TR akhir dari TR. Nah, di sini TD itu adalah tabel data yang maksudnya adalah di situ kolomnya. Nah, di sini diketik misalnya tadi itu saya komponen plasma. Saya tulis saja, tidak usah di copy. Komponen plasma. Ini
kolom pertama. Nah, kolom kedua itu juga harus ngetik gini lagi, TD lagi. Ya, TD, kemudian diakhiri juga dengan slash TD. Ini artinya ini kolom kedua. Nah, kolom kedua itu berarti fungsi. Misalnya, ini fungsi. Ini headernya, baris pertama. Baik. Ini biasanya kalau sudah kayak gini, itu harusnya di bawah itu sudah tampil otomatis. Ya. Ya, di bawah. Nah, ini ada dua kolom. Namun ini tidak nampak headernya ya, tidak nampak garisnya. Nah, ini bisa apa namanya, diberi border gitu, border apa namanya, jenis bordernya itu misalnya 1, gitu. Maka di bawah ini kalau ya, border ya, jadi dia nah ini ada apa namanya, ada bordernya ya. Nah, baris kedua itu sebetulnya ya mulai TR lagi gitu. Jadi untuk gampangnya Anda bisa mengcopy ini TR sampai slash TR ini. Jadi kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, tapi masih dalam tabel. Ya. Jadi ini mulai baris kedua. Nah, memang agak rumit kayak gini, tidak berdasarkan ini ya, tidak klik. Nah, isinya sekarang di sini bisa diisi apa yang ada di baris kedua dari misalnya ini apa ini hubungannya di mana ya? Ya protein plasma albumin atau ini apa nih? Oh, air ya, air sebagai ya, plasma air. Kemudian yang ini adalah apa namanya? Kolom berikutnya. Jadi misalnya berarti di sini yang ini isinya air, kemudian yang di sini isinya nah, ya. Jadi ini nanti kalau dilihat di sini ya. Nah, ini bordernya itu ada ini apa dua yang kalau atas ini yang kita anggap sebagai header, maka kita bisa mengetikkan di apa namanya ini TH ya. Jadi bukan TD tapi TH. Oke, kita buat untuk baris ketiga misalnya, baris ketiga dulu aja.
Baris ketiga berarti dari TR ini masih dalam tabel. Nah, ini baris ketiga. Kalau kalau dia baris ketiganya itu sama, mereka akan eh, apa namanya menuliskannya adalah ini 3 baris. Nah, sementara misalnya ini saya di teks ini apa namanya protein plasma albumin. Misalnya kita kan membuat, nah yang ini airnya ini adalah kita ganti dengan protein plasma albumin. Sorry. Protein plasma albumin atau albumin aja ya ini. Ini tabelnya kurang. Nah, ini kurang bagus ini. Ini tabel di buku yang tidak begitu. Nah, ini yang isi kolom kedua. Itu isi kolom kedua ada di kolom kedua dari baris ketiga. Ya, ini mungkin dia perlu ini termasuk dalam baris ketiga. Jadi kalau kita lihat ini ya seperti ini. Mungkin kalau mau menyisipkan di depannya itu ada nomor gitu misalnya, itu ya TD-nya tambah ya. Jadi di sini misalnya eh, diketik juga kolom itu kan TD ya. Jadi kita bisa membuat ini TD kemudian TD lagi. Sebetulnya tanda gini enggak? Nah, ini kan ada 3 kolom sekarang. Yang kolom pertama ini saya pakai untuk nomor. Ya. Jadi sekalian mungkin ini atau yang lain di baris ke berikutnya ya. Jadi ini sebetulnya ditambahkan TD lagi, kemudian ada slash TD. Nah, di dalamnya ini ada nomor 1. Kemudian yang ini baris ke sini ada TD lagi. Ya. Kemudian slash TD ini nomor 2. Ya. Jadi nanti kalau ini langsung direspon oleh browser untuk ditampilkan, itu tampilannya ada nomornya. Ini adalah bentuk tabelnya. Nah, kalau memang belum bagus, atasnya ini kita berlakukan sebagai header, maka bukan TD tapi TH biasanya. Ini sebagai kita ganti dengan TH, ini TH, ini TH, otomatis TH. Ya. Dia berlaku sebagai header dan di tengah. Tapi ini garisnya ini double itu sebetulnya adalah ini sel, kemudian ada jarak antara sel. Jadi ini kan sel paddingnya defaultnya sekarang sekian ya. Jadi misalnya ada properti di sini saya
border mungkin ada titik. Saya isi 20 pixel gitu. Nah, maka akan berubah. Ini nggak enaknya dia di anu ya sering. Ini kan hanya latihan ya. Jadi ini dari paragraf tabel ini semua saya Ctrl X, saya pindahkan di depan biar langsung kelihatan di bawahnya itu. Ini kan hanya latihan, misalnya dia di ya di dalam blok quote ini. Nah, ini kalau kita beri cell padding mereka akan membuat atau jarak antara ya ini cell paddingnya saya ganti 10 itu dia jadi satu, jadi tidak ada apa namanya ya. Jadi satu baris dia otomatis, kemudian dia ketikanya seperti itu. Ini kan misalnya kalau ingin menambahkan lagi baris berikutnya, nah ini agak banyak mungkin globulin alfa. Nggak apa-apa, kita coba aja. Ya ini kan tabel. Jadi kita baris keempat, ya berarti ya baris keempat itu berarti nomor 3 gitu. Ini saya beri nomor itu supaya bagus. Jadi dari TR ini. Nah untuk gampangnya ya di blok aja biar tidak ngetik banyak dari TR sampai TR. Ya. Kemudian kita copy di sini. Ini kan ada, nah yang baris ketiga berarti yang terakhir ini akan ganti nomor 3. Kemudian ini isinya apa tadi namanya? Globulin alfa. Globulin alfa. Tapi kalau yang dari tempat itu besar banyak seperti ini enggak masalah. Jadi kita copy saja. Ctrl C, tapi dia kalau di copy gini ini kan dia belum tentu membentuk paragraf ya. Dia kan putus-putus apa namanya paragrafnya. Nah ini perlu di apa namanya enter gini supaya kalau enggak lama kan tutupannya enggak bisa makan untuk ya. Nah, kita lihat hasilnya. Iya. Ini kalau kita mau membuat tabel. Nah, kalau
Misalnya ini itu warnanya tadi apa abu-abu, ya backgroundnya aja. Di background ini untuk baris kedua misalnya, baris kedua, baris itu table row-nya itu TR di sini. Ini kita beri bigi color, background color gitu. Background color sama dengan titik dua kali apa like gray. Nah, dia warnanya beda begini. Jadi seperti itu. Memang bentuknya jadi bentuknya seperti ini, enggak begitu bagus. Nah, kalau mau memberi caption ini apa? Komposisi ini captionnya, komposisi plasma ini tabel 1. Tapi kalau kita di apa namanya? Di website itu jarang ada nama tabel 1 gini. Tapi kalau di tulisan ilmiah itu, tapi caption tetap perlu ya. Kalau mau diberi caption di sini ada slash ini caption, slash caption, kemudian apa di antaranya ini diketikkan di antara ini komposisi plasma dan fungsinya. Ini captionnya ya ada di atasnya. Kalau kita mau memindahkan captionnya itu di bawah, harus pakai perintah ini ya, sama apa namanya ini padding dan lain-lainnya itu perintah style. Bisa ada perintah stylenya, dan perintah style nanti akan sering kita gunakan misalnya untuk image ya. Ya, ini kita mulai sajalah style. Jadi style sama dengan titik dua gini juga, tapi yang di dalam style ini ada perintah lagi, ada parameter lagi yang mempunyai fungsi tertentu. Oh maaf kok di sini salah, bukan di sini, bukan di teksnya, tapi di sini captionnya ini. Ya, jadi selalu ada di dekat perintah tag sebelum di apa tanda lebih besar ini captionnya. Misalnya kita ingin memindahkan apa namanya, captionnya itu ada di bawah gitu. Nah, kita ketikkan ini captionnya ini adalah caption apa namanya, caption site-nya titik dua di bawah gitu, misalnya di bottom. Ya. Maka nanti dia akan pindah fungsinya ada di bawah judul apa namanya captionnya ini. Ya, kalau tanpa caption ya kita tinggal apa ketikkan apa namanya remark ini titik titik dua, kemudian sampai di akhirnya sini titik-titik kurung. Nah, ini captionnya dia akan hilang. Jadi seperti itu. Nah, tabel ini juga bisa kita pakai untuk mendesain apa namanya
sorry ini supaya kita itu kalau apa ini di resize, jadi di resize begini itu kan tidak bergerak itu bisa kita pakai sebetulnya tabel ini. Jadi dengan memasukkan semua dalam satu fungsi. Baik, ini kan tampil di depan, tapi kalau mau ditaruh di belakang lagi, ini kan tadi kan saya mencoba supaya saya tidak menginter-inter di apa scroll gitu ya. Ini tabelnya saya kembalikan ke mana tempat paling bawah gitu ya. Tapi hati-hati, dia harusnya tabel berakhir dengan tabel. Ini saya cut, Ctrl X, kemudian saya pindahkan di paling bawah atau sebelum ada perintah ini. Di sini Ctrl V. Tapi ya, sebentar, V-nya ketinggalan. Jadi hati-hati kalau mau memindahkan ya di atas tadi. Nah ini apa namanya kontrol apa nggak bisa. Jadi kalau ada sebuah tag ketinggalan satu itu nggak bisa. Nanti ada permasalahan meskipun di sini tampil tidak begitu signifikan pengaruhnya, tapi nanti akan kacau. Jadi ini kan tabel, kemudian diakhiri dengan tabel. Tapi ini ada slash P yang belum ada awalnya. Kalau ini ada paragraf, ini paragrafnya, tapi ini belum, nah, sehingga dia harus diberi awal di sini. Ini adalah slash B-nya. Nah, dia baru berfungsi dia dalam tabel. Cara membuat tabel ya. Barangkali ada pertanyaan untuk membuat tabel di dalam website. Izin bertanya, Prof. Mengenai itu kan ada tanda-tanda seperti itu, ya, Prof. Itu apakah Ya. ada sebuah, maksudnya itu panduan rumusnya sendiri bagaimana gitu, Prof? Atau memang itu seperti itu atau bagaimana, Prof? Mungkin kan ketika kita bisa meluangkan yang lain, kita bisa membuka buku tersebut. Oh, rumusnya kalau membuat rata kanan kiri itu seperti itu. Kalau membuat garis miring, tulisan atau di bold atau yang lebih besar atau itu bagaimana, Prof? Ya, rumusnya secara sepintas kemarin di pengantar HTML. Tapi yang komplit itu ya ada di apa di internet. Namanya itu websitenya itu w3school.com. w3schools.com. Nah, ini kalau Anda akses, ada tutorialnya atau kita hanya mau mempelajari tentang HTML, learn HTML. Jadi ini tutorial HTML. Jadi pertama kali apa yang diketikkan itu seperti ini. Ya. Ya. Kemudian kalau apa tadi kita mempelajari tabel, di sini kita klik mana tabel, tables, HTML tables, diklik. Nah, ini adalah perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya, contoh tabel, kemudian
Anda bisa mencobanya. Di sini ada try yourself, try it yourself. Ini kalau diklik, nah ini tabelnya bentuk kayak gitu. Nah, cuma ini tidak dilengkapi dengan perintah-perintah tadi ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini, itu ada sales dan ini petunjuk-petunjuknya. Di sini lengkap. Ya. Kemudian tabel row itu berarti TR dan seterusnya. Kemudian misalnya tadi caption gitu ya, yang ini tabel border, tabel size, padding dan spacing. Nah ini ada semua. Ya. Nah ini bisa diketikkan dalam style yang tapi eh, petunjuknya ya kadang-kadang dia menggunakan PX. Nih, Anda bisa mencoba-cobanya sendiri. Jadi di setiap ini ada untuk tabel border, tabel size, dan seterusnya. Ini border, jenis border satu, kemudian saya akali gimana gitu ya. Dengan trik seperti itu atau tabel single border seperti ini bisa di set ya, dalam bentuk ini apa namanya kalau ini perintah yang ada di apa namanya style itu ya. Ya, jadi seperti itu di sini semua. Nah, itu. Tapi kita kan bisa menggunakan trik ya, trik misalnya tabel satu baris satu kolom yang saya mau bikin untuk semua teksnya itu bisa juga. Jadi ini lebar. Jadi kalau kita apa eh, selain tadi mencari ini perintah-perintah tabel di dalam rumus-rumus tadi itu ya memang eh, eh, tinggal mencari ya di search kemudian apa tabel border apa jenis border satu cell padding dan seterusnya itu ada di W school apa W3 school tadi. Nah, kita ingin misalnya semua ini ingin saya masukkan dengan dalam suatu tabel jadi mulai dari judul ini ya WG color dan blockwood ini mulai dari blockwood ini kita ingin masukkan dalam satu tabel dengan lebar tertentu gitu itu bisa ini tabel kemudian satu TR satu TD tabel kolomnya juga cuma satu. Nah jadi mulai dari blockwood ini ada tabel dimasukkan ke dalam satu tabel ini. Jadi mulai dari blockwood di sini berarti diakhiri dengan slash td, diakhiri dengan slash tr karena salah satu tr, diakhiri dengan slash table. Jadi ini akhir dari tabel yang satu baris satu kolom. Tabel yang mau saya maksudkan untuk memasukkan semua isi website saya. Namun di sini tabelnya saya kemas dia mempunyai lebarnya kira-kira berapa gitu ya.
Tuh, mana tadi? Kok hilang? Oh, oh, mungkin sebentar dari Blockwood tabel. Ya ini tadi sudah ngetik ya. Ini kadang-kadang mungkin dia tidak dibikin masuk akal terus dihapus ya. Ini ada tabel TR NTD. Ya, nah tabelnya ini lebarnya misalnya berapa? 800 pixel. Jadi dia masuk dalam satu tabel yang 800 ini. Dia sekarang menjadi apa? Jadi kalau kita geser-geser ke sini dia nggak ikut geser karena ini sebetulnya dia masuk dalam satu tabel. Oh, ini dua ya, dua Sorry, ini ada filenya dua berarti. Oke, sebentar saya. Oke, ini mulai dari sini ya, dua file. Kalau berasalnya kan enggak. Samaan langsungnya pertama protein. Proteinnya yang diterapkan. Ya pertama sebetulnya kan kelihatannya susah, tapi itu sebetulnya kan hanya penyelesaian persamaan diferensial objek dua. Tinggal kita menganalisis saja. Oh ini untuk ini untuk ini. Tidak. Matrisnya lancar ya lancar. Ya ini ada dua, jadi kita tinggal memasukkan ke sini ya, ke apa namanya? Dia di semua potensial itu dengan potensial, tapi kalau di dari Mungkin kalau ya itu kan ini Blockwood, mulai dari Blockwood. sebenarnya kalau ini Sebentar. potensialnya itu kalau ini kita Ini anggap tangga, tampil. ya ini bukan sumur. Tapi kalau ini kita anggap ini suatu yang rata sebagai tempat kita berdiri, ya, kemudian ini ada lubang, itu sumur. Ini badinya ada dua. Istilah utamanya itu kan Ya, TML-nya, tetapnya ada memang dua. potensial kan? yang ini yang ke atas itu dari di perkembangan jadi Ya, agak sulit juga ini. Tadi ketumpuk kopi gitu ya. jadi kan sebenarnya kalau elektron ada di semua potensial itu maka dia tidak kemana-mana, kalau energinya itu tidak mencukupi untuk Ya, ini kita
hapus, yang kedua, yang atas sudah ada. Kalau nggak impor, ketika dia bisa menembus barir itu, nggak mungkin karena barir ini kuat, dia nggak mungkin dia bolak balik di sini. Peluangnya kecil, Ini satu ya. tidak mau. Oke. Ya, dia sudah jadi satu. Tapi ini dia tidak ikut kan kalau karena ini saya buat dalam satu tabel, ada di dalam satu tabel yang lebarnya itu 800 ya. Kalau Karena misalnya salah dalam belajar. Ya, orang ini langsung memandang ke diperkecil ya dia akan kecil lebarnya. kalau Misalnya ini biar kelihatan di sini tabel itu ada BG color-nya ya. BG color sama dengan ya sementara memang apa ya harus hafal ya, kalau nggak hafal ya tanyanya ke di sini tadi di apa triple W school ini ya. Di sini kemudian Anda bisa memilih yang HTML, kemudian HTML itu atributnya apa ya, dan seterusnya. Style, nah ini style ini nanti dipelajari sambil, makanya kalau namanya kamus ya ada bermacam-macam tulisannya. Ya. Contohnya. Tapi kalau yang saya ketikkan ini yang sering dipakai ya. Misalnya di sini ini bodinya light green. Tapi ini misalnya pakai yang tadi apa namanya? 00 FF 00. Ini kan beda warna. Yang satunya warna apa? Warna hijau, tapi hijau ini dengan perintah ini sebetulnya kombinasi red green blue. Tapi kalau yang tengah itu green, yang di dua angka depan itu adalah merah, cenderung merah, yang belakang ini cenderung biru. Nah, ini semua heksadesimal, jadi ini hurufnya 0 sampai F. 0, 1, 2 sampai 9, kemudian A, B, C, D, E, F. Ya. Ini warnanya. Ini beda. Nah, misalnya sekarang tabelnya ini saya bentuk ke tengah, ke center. Tabel yang satu ini mau saya senterkan, dia menengah, jadi dia bergerak ke tengah. Ya, tapi ini center juga harus diakhiri. Mana yang dibuat center ya seluruh tabelnya itu. Tabel di dalam tabel. Ya, di sini. Oke, ini harusnya ada slash center. Artinya tabelnya semuanya itu dibuat di tengah. Nah, ini kan di tengah. Sementara latar belakangnya ini tidak bergerak. Ya, jadi dibuat seperti ini. Oke, nah misalnya ini kita ekspor lagi, ekspor zip tadi. Ya. Setelah di zip, kemudian kita lihat ini yang kedua distribusinya. Nah, jadi aslinya kalau di website seperti ini. Jadi dia di ini, tapi dia tidak ikut bergerak. Jadi lebih enak dibaca. Ya. Lebar tabelnya tadi terserah. Ini tadi lebarnya 800.
Kita kan satu form ini kira-kira 1024 Itu berbeda ternyata. ya, lebarnya biasanya ya, sampai lebar semuanya gitu ya. Jadi ini memanfaatkan cara perintah tabel tadi dalam sebetulnya apa namanya ini itu kalau sudah menjadi indeks, jadi ya coba saya ke share screen-nya itu desktop aja ya. Nggak kelihatan tadi. Ya, jadi setelah saya ekspor tadi kan bentuknya ada di file ini, source atau distribution ini. Ini dia langsung bentuknya indeks. Mengapa indeks? Ini kalau kita upload, jadi kan dia akan langsung ya. Jadi misalnya saya sekarang mau mengakses file Sila. Juga sama dengan mesin buatannya dari sini ada buat. Kemudian file Sila ini ke ini masih ya di Bu Erlina. Ya. Dan saya connect. Ini ya, jalurnya enggak. Oke, sudah bisa masuk. Kemudian saya masuk ke sini ya, ke blok public domain dari Bu Erlina S2 ini. Nah, indeksnya itu bisa kita taruh di sini. File yang tadi di upload itu. Ya, itu tadi filenya itu ada di MacBook downloadnya. MacBook. Kemudian folder saya itu beda dengan ini hati-hati ya foldernya download. Nah, di sini di download tadi yang di zip kedua itu kan ada folder zip ini juga. Ini sudah di zip. Sini kalau di double klik ya dia akan ke user download, kemudian ke mana folder zip ya. Website zip. Tapi anak itu nomor 2 itu tidak Ya. sepintar kawas. Nah, ini maksud saya ini akan mendownload yang ada di sini. Dia ada di folder latihan hasil ekspor tadi. Itu kan ada file boleh yang di source, boleh yang ada di sini. Itu bisa kita upload. Ya. Jadi foldernya latihan, download, latihan, latihan, website. Latihan website yang kedua misalnya. Nah, ini ada distribusi atau nah ini ada indeks. Nah, kalau indeksnya ini saya upload ke apa public HTML foldernya Bu Erlina,
Ya. Maka nanti kita bisa lihat. Ya. Nah, ini kan indeksnya sudah masuk di sini. Nah, kalau kita mengakses websitenya Bu Erlina, di ini Lina S2 IPA, dia akan langsung mengakses file yang ini ya. Ini yang masih yang lama, tapi dia yang berupa indeks. Nah, coba nanti yang yang ini yang baru. Saya ganti yang distribusi kedua. Ya. Ini saya upload ulang. Kalau ngupload ulang, nanti dia akan override. Ya, kalau override berarti kan menimpa. Nah, ini kalau kita timpa, maka di ini websitenya Bu Erlina, nah jadi ganti yang ini. Nah, kalau kurang lebar berarti tabelnya tadi diperlebar. Gitu. Jadi contoh membuat tabel. Itu. Nah, untuk mengeksplor apa itu ya rajin-rajin Anda melihat ini tutorial HTML ini. Ya. Kalau mencari sesuatu ya kita itu kan bisa search di sini tentang apa. Itulah. Sementara ya saya pilih-pilih saja kegunaannya di mana kita mengakali melayout HTML itu bisa seperti itu. Kalau mengikuti ini ya banyak sekali kamusnya. Itu ya. Nah, itu filenya sudah saya upload kalau kita mempelajari tabel. Kira-kira perintahnya seperti itu. Nah, kalau di dalam folder dari Bapak Ibu itu memang di publiknya itu ada indeks, file yang lain nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini lagi, ini kan ada file indeks. Nah, indeksnya ini saya ganti, saya rename. Ya, saya rename indeks dari Pak Wahyu. Ya. Kalau namanya tidak indeks saja, maka jadi kelihatan semua. Ya. Jadi misalnya saya ke foldernya Bu Erlina ini, saya lihat, nah isinya file ini. Ini website yang lama, misalnya. Kemudian yang ini yang dari saya tadi. Nah, kalau dia diganti dengan ini, maka kita tidak nanti akhirnya proyek Anda juga begitu. Kalau sudah itu yang mana, gitu. Nah, supaya saya tidak mencari kan ini ada latihan yang website ini beda-beda, latihan website. Nah, misalnya ini yang dijadikan indeks, ya nanti akan berubah jadi indeks. Ini saya upload yang zip-nya. Ya, apa ini bisa dilihat. Nah, kalau ini saya rename, jadi ini yang indeksnya. Ya. Jadi ini kan panjang, boleh apa, langsung diberi nama indeks HTML. Maka file yang pertama kali muncul pada waktu diketik ini, ketik alamat. Kalau di gini kan indeksnya sudah hilang, dia nggak bisa. File yang tadi itu hilang, jadi indeks. Karena jadi indeks, maka dia filenya pertama kali yang tampil adalah itu. Ya. Seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan?
Nah, mahasiswa yang saya hadapi itu Ya, penerima beasiswa baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Misalnya kalau kita mau mengupload image, ya, perintahnya tagnya apa? diminta real. Jadi sebetulnya di Ya real. triple W W3 School itu juga ada perintah image gitu. Ya, Itu di stylenya seperti apa? Nah, ya sementara nanti Anda mencocokkan dengan sana, kita bisa eh, me- apa? Ya kita cari dulu image-nya apa dulu. Image-nya itu misalnya dari buku tadi ya, bukunya Bu. Ini kita cari image. Eh, Jadi dari sana gimana? Pasti kita sudah pernah menyelesaikan terus nanti atau dicari yang dari wiki ya, image peredaran darah manusia, image. Nah ini banyak. Oh, belum saya share screen ya, sebentar. Ya ini saya set peredaran darah manusia, ini ada berbagai image kan. Ya. Image yang mau dijelaskan yang mana misalnya yang paling gampang ini. Nah, tapi buatnya ini ya lebih kurang materi belum menulis ya. Ini misalnya image ini ingin kita tampilkan di website kita gitu. Ini kita save dulu, save image ya. Nama image-nya jangan terlalu panjang gini. Jadi dia kan titik JPG, mungkin apa ya namanya itu tadi peredaran darah darah ya, peredaran darah image gitu. Ini jadikan satu dengan letak folder yang tadi ya, folder dalam atau mungkin dia kalau ada di folder tertentu ya dia harus jelas foldernya, jelas foldernya. Hitung ini ada di folder download. Nah, ini ada di folder download. Kalau dia dalam satu folder tinggal kita panggil, tapi kalau dia di lain folder maka ini folder ini posisi URL-nya itu harus nampak ya. Kalau Pendingan yang saya 25.000 dulu daripada paling mudah kita jadikan satu folder ya. Nah ini kalau misalnya Anda itu apa namanya mau kembali ke
Terus dulu share atau apa itu, ini bisa Anda copy juga ke PPK ya, kuliah sampai sini. folder di mana ada di latihan website di share screen saya itu ada folder yang memang untuk share yang lain gitu. Nanti kalau lulus S2 ambil S2. PPI harus seperti kamu praktek. Copy. Boleh di copy. Kita 12 atau berapa SPP-nya 13 juta, 15 juta. Ya. Ya nggak apa-apa lah dalam satu desktop ini. Saya dengan maksud mau Di sini filenya kalau supaya dia kalau mau mengupload ini sudah di apa namanya lokal, itu juga bisa diedit pakai notepad ya, notepad dan lain yang biasa tadi. Cuma kan tulisannya tidak bagus. Nah, misalnya kan bukan yang ini, tapi yang ini. Gitu. Ini di notepad supaya Anda tahu bahwa sebetulnya bisa dilihat di pakai notepad atau cuma ketikanya adalah seperti ini. Kalau di notepad kan misalnya kalau pengen menambahkan apa tadi Anda ngetik ini secara offline ya, kalau tadi kan secara online. Anda bisa ya karena saya sudah terbiasa gini ya pindah-pindah gitu tidak begitu ini. Ya. Sekarang mau menyisipkan gambar tadi ada di terserah mau diukir dari paragraf ini misalnya. Perintahnya img image gitu ya. Tagnya ini tag single, jadi tidak ada apa akhirnya. Ya. Kemudian ditulisi src source-nya. Ya, source kemudian kedua nah source-nya ini seperti nama dari anu tadi, nama image-nya ini. Lengkap dengan ekstensinya ya. Per darah JPG, kecil semua. Jadi kalau besar, besar semua. Jadi di sini nanti sensitif terhadap besar kecilnya huruf itu. Ya. Jadi di sini tulisannya per underscore darah titik JPG. Ini harus sama persis dengan ini. Sebetulnya perintahnya hanya seperti ini aja. Ini kalau kita save, kalau di sini perintah sederhana, jadi save begitu. Nah, kemudian file yang tadi itu karena sudah di save, kan kembali ke sini. Ini kita double klik. Nah, dia ada apa namanya gambarnya yang tadi di
tampilkan. Tapi ini kan bentuk 100%-nya dia, ukurannya dia ya. Iya, yang berapa kali pertemuan? 12 kali pertemuan. Berapa kita pertemuan? Nah, kalau ingin merubah, Dia juga ada. ya, ya kembali ke filenya tadi, file apa namanya, teksnya ini tadi. Ini kelihatan teksnya. Ini kan ada di sini. Kalau dia ada di paragraf lain, ya boleh saja. Ya, kita ketikkan misalnya dia ada di paragraf lain Ya paling tidak atau di sini gitu. Sebetulnya dia diikuti alternate ya. Alternate itu untuk melihat supaya kalau nanti nggak ketemu itu namanya apa gitu. Alternate name, ALT. ambil dari Pak. Nanti kurang. ALT name. Nah, ALT name itu apa, nama aja sembarang, darah misalnya ini, darah dan dalam jantung namanya, peredaran darah jantung apa, ini nggak ikut di print, peredaran darah dalam jantung, hanya sebagai alternate name ya, itu nggak apa-apa. Nah, bisa di sini itu langsung pakai style juga bisa, tapi bisa langsung ukurannya itu ya. Jadi kalau saya width itu ukuran itu misalnya dia jadi 50%, ya 50%, dia akan lebarnya itu akan menjadi 50%. Ini simpan dulu, kemudian kita di website. Nah, ini ukurannya jadi sekecil ini. Kalau masih kurang kecil lagi, ya persentasenya dikecilkan lagi 40. Ya, ini kan masih terbaca tapi kecil. Ya, kalau tanpa style ya nggak apa-apa sih. Ini misalnya gini, kemudian dia harus di tengah, diketik juga center. Ya, ini tagnya harus double, jadi dia harus diakhiri di sini center. Ini bayangkan Anda apa namanya tadi dengan code line, saya kalau biasa ya pakai code line, tapi kalau enak offline begini, ini kan offline, saya tidak online. Ini juga hasilnya offline. Jadi kalau saya harus menyimpannya dulu. Simpan. Kemudian di sini ini kan dari user MacBook, ini folder, kemudian index. Ini yang kita upload dari gambar tadi. Nah, misalnya ini tadi, oh ini kok lebarnya terlalu kecil gitu. Saya merubah di sini sebetulnya sama, karena file HTML itu bisa dipertukarkan dengan mudah. Dia apa namanya? Nah, ini tadi tinggalan dari sana, tapi boleh tidak ada. Jadi dari sana, kalau
Tadi kan ngetiknya salah apa Ctrl V tadi. Ini enggak. Ada enggak apa-apa. Ini double kan, Ctrl V tadi. Ini yang menunjukkan lebar ini. Jadi kalau saya lebar saya tambah 900 itu sebetulnya enak gini daripada di code tadi. Ini jadi lebih lebar. Nah, setelah ini disimpan, kemudian saya upload lagi dengan FileZilla. Tapi filenya di download aja. Jadi filenya ada di download. Nah, filenya ini. Kemudian kalau kita upload ke sini, ya kalau dia menimpa indeks ini ya nanti dia tertimpa. Nah, ini bisa di rename dulu misalnya supaya dia tidak override ya. Kalau tidak override ini kan menimpa. Ketika kamu sudah jadi profesor riset, dia suruh memberi nama yang lain gitu. Kalau tidak jadi ya tidak jadi. Ini kita rename dulu mungkin indeksnya. Ini indeksnya Bu Erlina. Kalau ini indeks yang baru. Nah, itu indeks yang baru. Nah, kalau kita panggil sekarang sudah ke kuliah ini di sini, dia akan tampil dengan lebar. Tapi, nah ini dia akan memberi nama-nama tadi akan nampak bahwa gambar tadi itu peredaran darah dalam jantung di sini itu tidak ikut, tidak ada filenya karena memang tidak terupload. Ya. Jadi ini harus ikut diupload juga gambarnya ini. Nah, setelah diupload maka nanti dia akan ada gambarnya. Nah, itu sementara perintah cara mengupload gambar dan tabel dulu. Nggak usah banyak-banyak dulu. Jadi tabelnya tadi sudah banyak, ada triknya. Kemudian image-nya nanti kalau mau perbaiki image lebih baik. Nah, kalau mau membaca lebih lanjut tentang bagaimana images tadi, itu ya ada di www School itu pilih menu image, HTML image. Gitu. Barangkali ada yang ditanyakan? Dia kuliah di sini dari bimbingan saya, terus panggil saya jadi Pak Doke, ya dia undangin banget, saya undangin Bapak. Ya, ada pertanyaan Mas Fikri atau Mbak Anissa? Saya kuliah di S2 ini. Sampun Bapak. Ya, itu template yang kan saya upload ke tempatnya Bu Erlina. Mana Bu Erlina tadi masuk belakangan. Nah, itu silahkan didistribusikan ke yang lain untuk dipelajari. Ya. Tadi penambahan tabel, kemudian yang lain-lain dulu. Memang, tapi kalau Anda ikut tidak hanya mendengarkan itu bisa tidak bosan. Tapi kalau mendengarkan saya terus melihat ya bosan bisa nggak sendiri. Baik, ini kelihatannya yang tidak hadir siapa ya ini? Ada. Ya sementara mungkin tadi ada yang masuk keluar. Oke lah saya presensi nanti. Ya begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan sampai di sini saja kita sudah hampir 2 jam ya.
hampir 2 jam, kurang seperempat ini kita ketemu. Nanti kalau bahannya terlalu banyak, semakin rumit. Sementara Anda kan harus menyiapkan eh, materinya untuk membuat itu. Oh, kalau gambar-gambar aja ya berarti image gambar dan keterangan. Itu kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. 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 Ya, baik. Ini juga, nah ini ada yang baru muncul, nggak apa-apa lah nanti saya absen. Oke, ini kuliah terakhir sebelum kita libur agak panjang. Selamat berlibur, selamat berlebaran. Ya sementara ini saya ya karena banyak ngomong ya mungkin banyak kelirunya, saya mohon maaf. Maaf lahir batin ya. Selamat Idul Fitri kembali ke ini kalau posisinya ya kalau teman-teman ini kan karena sudah di desa semua mungkin saya nggak tahu. Oke, begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak, Prof. Pak. Wahyu. Panas ya.